Halo teman-teman semua, halo warga sipil sekalian, halo Malakan, halo para orang baik. Di video kali ini gue akan menyampaikan laporan realisasi anggaran sementara per tanggal 20 Desember ya. Yang mana ada 87.690 orang yang menyumbang dan kita akan informasikan kemana sumbangan-sumbangan itu dialokasikan dalam bentuk apa dan sampai sejauh mana. Jadi selamat menyaksikan, selamat mendengarkan dan sangat-sangat dibutuhkan kritik, saran dan masukan teman-teman semua. Jadi mari kita mulai. Oke teman-teman, ya ini ada beberapa dokumen ya. Ini udah kita post juga di media sosial ya teman-teman. Ini gue print. Di situ juga udah kita rigid masing-masing tentang bagaimana kita mengelola uang 10 miliar ini. Seperti yang gue janjikan kepada teman-teman semua, ini akan dilaksanakan dan disalurkan secara akuntabel dan transparan. Karena itu bagian dari profesionalitas ya. Karena ini amanat, kita kurir. Kita diamanatkan uang 1 sen pun itu adalah sebuah kepercayaan yang nggak boleh dilanggar teman-teman. Makanya gue sangat rewel banget urusan ini dan berhari-hari ngerjain ini. Dan gue terima kasih sebesar-besarnya untuk para tim Kita Bisa yang udah bekerja sangat keras menyusun ini. Gue juga minta maaf karena ya agak terlalu detail ke mereka, tapi ya mereka luar biasa sekali lah. Jadi itu terbantu banget dan ini jelas akan berdampak yang sangat baik ya. Bukan cuma dalam bentuk laporan ini, tapi gue harap ke masyarakat secara keseluruhan bagaimana anggaran itu dikelola secara profesional, akuntabel dan transparan. Jadi langsung aja teman-teman. Yang kita publish ini bukan laporan keuangan secara keseluruhan ya, tapi laporan realisasi anggaran sementara per tanggal 20 Desember. Jadi teman-teman bisa dapat bayangan gitu. Jadi sampai sejauh ini tersalurkan kurang lebih 7,613 miliar ya teman-teman. Terus yang dalam proses penyaluran itu ada sekitar 2,62 miliar dan yang masih tersedia atau masih bisa kita pakai untuk bantuan selanjutnya itu sekitar 482 juta. Nah, summary-nya kurang lebih logistik dan bantuan ini disebarkan ke 32 titik bencana di Provinsi Nangro, Aceh Darussalam, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat gitu. Kita ke Aceh Tamiang, ke kota Tamiangnya, terus kita ke Kuala Simpang, kita masuk ke desa pedalaman, dibantu teman-teman relawan semua, akhirnya kita bisa akses ke situ dan kita distribusikan dari sana, juga langsung lanjut ke Langsa. Terus kita bertolak lagi ke Medan. Hari ini kita bakal fokus ke 2 titik, Takengon sama Gayo. Update perkembangan yang lain adalah di daerah Sumatera ini kita sudah distribusikan, menyalurkan lebih dari 8 ton total, yang mana 5 tonnya kita bawa dari Jakarta bertahap, 3 ton sekiannya kita beli di berbagai daerah Sumatera Utara, Nangro, Aceh Darussalam dan Sumatera Barat. Dan ini akan terus bertambah teman-teman. Bisa gue bilang semua daerah yang terdampak, bisa kalian lihat rincian masing-masing daerahnya. Dan di sini kita menggandeng 22 mitra organisasi, NGO, masyarakat dan penduduk lokal ya dalam bekerja sama bahu-membahu untuk menyalurkan bantuan tersebut gitu. Ada sekitar 106 ton beras, 51 tonnya udah masuk laporan tahap keempat. Dan sisanya sekitar 55 ton itu masih dalam proses penyaluran teman-teman. Ada lebih dari 69.000 liter air yang sudah kita salurkan di berbagai titik. Ada 14.100 makanan siap makan yang udah tinggal buka, tinggal makan, itu kita salurkan ke setiap titik. Ada 3 eskavator dan alat berat di beberapa tempat termasuk Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara yang kita gunakan untuk membuka jalan dan membersihkan lumpur ya supaya bisa diakses. Terus juga ada 36 titik Starlink, 9 genset dan solar panel untuk penerangan dan berbagai bantuan yang lain seperti alat kesehatan, selimut, pakaian, makanan ringan, obat-obatan, pembalut, pampers, makanan hewan, alat kebersihan, MCK dan beberapa kebutuhan yang lain yang bisa teman-teman akses di laporan realisasi ini gitu. Dan di dalam situ juga ada rumah portable yang emang lagi dalam proses penyaluran yang masuk ke tahap 5 nanti. Terus penerangan dan berbagai alat dan kebutuhan yang lain. Nah, waktu kita rilis ini banyak teman-teman yang nanya, kok bisa Bang dana 10 miliar dapat segitu banyak? Nah, di sini mungkin kita jawab supaya jadi pembelajaran juga untuk kita semua dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran secara tepat ya. Sebenarnya kenapa bisa segitu banyak? Ada 3 faktor besar nih teman-teman. Pertama, kita menerapkan sistem yang namanya cost efficiency priority ya. Jadi dari awal sama tim Kita Bisa gue bilang yang paling penting kita harus dapatin kualitas barang terbaik dengan harga yang terbaik. Jadi sistemnya, efisiensi, cost-nya itu benar-benar kita tekan teman-teman. Gue selalu pesan setiap kita beli barang kita harus punya komparasi harganya di
tempat lain atau di toko lain, sehingga kita dapat harga yang terbaik. Mungkin nambah kerjaan, tapi kita pastikan masyarakat di sana itu menerima yang memang benar-benar bagus. Dan bukan cuma bagus, itu bisa banyak, jadi menjangkau lebih banyak lagi orang gitu. Jadi selalu kita bikin pagu tertingginya, kalau dalam PBJ ya 54 2010 ada HPS-nya, baru kita tentuin, kita ambil, kita kumpulin dan kita salurkan, sehingga barangnya bagus, kualitasnya bagus, kuantitasnya pun banyak dan bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, kita dibantu oleh banyak pihak, baik private sector maupun public sector gitu. Kayak trip pertama, waktu bawa barang pertama dari Jakarta, kita dibantu sama kepolisian, tepatnya Ditpol ya, yang mana kita dapat gratis di situ. Terus waktu nyebarin ke pegunungan Gayo gitu, kita juga dibantu sama TNI, pesawat Karakal, helikopter Karakalnya, sehingga kita nggak keluarin kos apa-apa di situ. Dari situ, alokasi pertama yang awalnya untuk operasional dan transportasi itu kita bisa shifting untuk logistik dan bantuan gitu. Selain itu juga kita juga kerjasama sama rumah tani, yang mana kita menghindari sunk cost dan dead cost, dan fixed cost yang bisa kita bagi dua untuk mengantarkan bantuan ke Bener Mariah dan Takengon, yang mana waktu itu masih terputus secara total tuh jalur daratnya, bisanya cuma dari udara. Kita sewa, kita charter kargo, kita bagi dua splitnya, kita bawa bantuan ke sana, mereka ambil cabai dari situ. Nah, dan sekarang cabai itu menyebar di Indonesia gitu loh. Yang mana itu berdampak positif pada masyarakat di situ. Dan di sisi yang lain, suplai yang masuk itu bisa berkontribusi, bisa sedikit berkontribusi pada stabilitas pasar. Jadi menjaga tetap equilibrium. Nah, kayak gitu. Mungkin dan terakhir, kenapa dana 10 miliar terlihat sangat banyak? Karena beberapa bantuan itu menggunakan dana personal dari gue pribadi gitu. Dan juga Malaka ya. Nah, misalnya kayak pesawat Susi Air itu full dari gua dan Malaka, kita nggak pakai dana dari Kita Bisa atau kita nggak pakai dari rumah tani, sehingga petani-petani kopi di Aceh itu bisa dapat harga penawaran terbaik gitu loh. Marginnya itu bagus sehingga dijual pun enak gitu, dan menguntungkan masyarakat di situ dan pembeli di sini. Itu salah satunya, termasuk biaya-biaya, termasuk biaya operasional ya, antara gua dan tim yang gua bawa, misalnya kayak akomodasi, transportasi, makan, hotel, semuanya juga gue menolak untuk pakai dana yang ada di Kita Bisa, sehingga itu bisa tersalurkan atau dialihkan ke logistik gitu dan bantuan. Jadi misalnya kalau kita analogikan ini sebagai APBN ya teman-teman, ruang fiskal dari campaign ini itu sangat luas gitu, sehingga lebih agile, lebih adapt anggaran kita untuk menyesuaikan kondisi dan situasi, bisa dipakai untuk kebutuhan masyarakat di situ, yang mana seperti yang teman-teman ketahui, yang pernah gue bilang juga, setiap daerah, setiap tempat, setiap lokasi itu tantangannya berbeda, kebutuhannya beda, situasinya berbeda teman-teman gitu. Dan itu kan kita harus agile tuh, harus adapt tiap saat, dan itulah kenapa ruang fiskal itu harus luas dan lincah gitu. Nah, terakhir gue update perkembangan soal komoditas ya di Aceh, di Bener Mariah, Takengon, Gayo, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi supaya teman-teman ketahui, cabai yang kita ambil berpuluh-puluh ton itu sebenarnya kita alokasikan atau kita deploy, kita plotting itu di banyak titik teman-teman, dan bukan cuma di Jakarta gitu. Ke Cirebon, Bandung, beberapa Karawang, dan beberapa daerah yang lain. Sampai per hari ini kita terus coba untuk cari mitra yang bisa menyalurkan itu ke Pulau Sumatera juga. Kenapa kita harus lakukan ini? Karena ekonomi dasar teman-teman, mencegah yang namanya oversupply di Jakarta, sehingga shock rantai pasokan itu tuh bisa kita minimalisir dan tidak merugikan petani di daerah yang lain, atau seenggaknya meminimalisir kerugian petani di daerah yang lain. Tapi kalau kita tumpuk semua dia di Jakarta, kita bom semuanya di Jakarta, kasihan petani yang lain. Makanya sampai sekarang kita terus bergerak ke berbagai titik, dan semakin kesini titik penyebarannya itu semakin luas. Di sisi yang lain kita harus berhitung waktu, faktor kesegaran dari cabai itu, dan bagaimana cabai itu digunakan gitu. Dan kita harus pastikan cabai itu bisa dikonsumsi dalam bentuk terbaiknya, sehingga kita punya alternate yang lain, kita buka di online juga, jadi masyarakat bisa akses langsung dan beli langsung. Dan kita nggak bisa berhenti cuma di cabai ya, karena komoditas lain kan banyak. Dari kemarin kita riset, kita coba untuk temuin petani-petaninya, pelaku pasarnya, dan akhirnya kita dapetin yang namanya bawang merah dan kopi. Dan itu yang akan kita bawa nantinya ke masyarakat di luar Bener Mariah dan Takengon. Jadi hasil taninya, hasil kopi-kopinya kita bawa keluar, bawang merahnya kita bawa keluar, kita pasarkan sehingga petani di situ dapat harga yang terbaik. Di sini masyarakat pun mengkonsumsi dengan harga yang baik pula. Mantap kan? Dan pilotnya udah bisa kita lakukan besok ya. Susi Air yang gue charter akan bawa 1 ton
kopi Gayo dari Rembele ke Jakarta yang langsung bisa dinikmati oleh publik. Selanjutnya 10 tahun lagi bawang merah, kopi, dan beberapa komoditas lain juga akan kita bawa. Kita beli dari sana dan kita jual untuk masyarakat. Oke, itu aja. Perkembangan selanjutnya akan gue update secara berkala, teman-teman. Pesan gue tetap sama, mari saling membantu, mari bersatu untuk Indonesia. Thank you.